Oke, baik. Selamat malam semuanya ya. Hari ini kita udah sampai ke pertemuan kelima tentang sistem informasi bisnis. Nah, hari ini akan kita bahas tentang sistem informasi bisnis khususnya bagian digital bisnis. Oke, lalu deh itu digital bisnis yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang digital bisnis. Kita tahu namanya digital, itu pasti ada hubungan dengan internet service, ya, layanan yang ada di internet khususnya web 2.0. Sebenarnya sekarang juga udah ada isu-isu untuk menaikkan web 3.0. Cuman beberapa beberapa masih kurang ngerti ya bentuknya bagaimana, tapi web 2.0 di sini nanti ada karakteristiknya jelas di buku. Lalu mobile platform, sekarang internet khususnya digital itu mobile itu sudah sangat istilahnya mature ya, mature itu udah dewasa perkembangannya, jadi sudah banyak yang pakai dan hampir tidak bisa kita hindari lagi. Digital business innovation, lalu issue to consider, jadi problem-problem yang harus kita consider gitu loh. Nah, lanjut, itu paling kesimpulannya. Oke, internet. Kita tahu internet itu apa. Jadi kalau bahasa gampangnya itu adalah internet itu adalah sebuah sistem ya, interconnected. Jadi komputer itu terkoneksi di lapisan jaringan ya. Bisa triliunan triliunan alat melalui internet protokol. Jadi berkomunikasinya itu di jaringan itu pakai internet protokol. Nah, yang kita tahu dengan IP. Jadi kalau tanpa IP ya nggak bakal bisa connect, bahasanya kayak gitu kalau kita taunya. Jadi di wifi kita dapat wifi, nggak ada wifi nggak usah connect. Iya, ada wifi nggak ada dapat IP, ya nggak ada juga kan gitu. Umumnya wifi otomatis dapat IP. IP. Jadi kita orang teknik itu jangan cuma ada wifi kita connect gitu. Ya nggak bisa dapat, orang entah kenapa wifi alatnya nggak kasih kita IP, ya nggak bakal bisa connect. Oke. Lalu kita masuk dengan internet service. Jadi yang tadi gampang lah ya, internet doang. Nah, lalu layanan internet. Nah, layanan internet itu punya beberapa karakteristik ya. Di sini di buku dijelaskan 3 karakteristik. Distributed ownership. Internet, kita tahu sendiri internet itu sebenarnya punya siapa sih? Tahu nggak internet itu punya siapa? Gak ada yang tahu. Karena kenapa? Masing-masing punya peran dalam internet. Jadi contoh nih, kamu punya cafe, kasih layanan wifi, bisa dong pakai internet gitu kan. Tapi internetnya sendiri punya siapa? Ya nggak ada gitu loh. Masing-masing punya. Saya punya terkoneksi di dalam suatu sistem jaringan, kamu juga punya terkoneksi dalam sistem jaringan. Kita baru bisa saling terkoneksi. Nah, lalu multiplicity of device. Jadi bisa banyak aplikasi ya, bisa banyak alat ya. Nah, jaringan yang namanya layanan jaringan ini alatnya bisa beberapa ya. Contoh nih, hanya untuk internet aja, contoh kita kadang bisa dibutuhkan untuk banyak aplikasi, banyak alat. Di sini kalau digambarkan adalah home gateway. Jadi ini yang ke internet ya. Ini yang ke internet. Kalau dia hijau dia pakai jaringan wifi. Lalu ini ada pakai kabel. Ya, PLC itu kalau dia pakai listrik, kan kita udah tahu ada alat yang bisa connect jaringan tapi melalui kabel listrik. Kita colok aja di listrik rumah, lalu nanti kita colokkan lagi yang satu lagi di colokan yang mana, yang penting di dalam listrik rumah. Itu bisa pakai jaringan. Silakan cari. Oke, cuman beberapa temen itu ada yang mencoba. Jadi untuk Indonesia sebenarnya listriknya dia itu harus dikembangkan dengan bagus, pakai kabel yang bagus, sudah itu groundingnya juga bagus. Lalu pilihan kabelnya itu adalah kabel yang tidak terlalu terganggu ya, karena sebenarnya kalau kalian
pernah dengar itu dalam jaringan listrik pernah dulu ada satu statement, cuman sekarang sudah jarang ya. Kabel listrik sama kabel LAN bersama-sama dipasang itu punya gangguan terhadap kabel LAN. Jadi contoh, saya mau tarik kabel listrik dari kamar A ke kamar B gitu kan. Nah, kabel LAN-nya itu ikuti jalur listriknya itu gitu loh. Jadi dua kabel berbarengan jalannya. Nah, itu akan merugikan kabel LAN. Kenapa? Ada gangguan yang terjadi secara elektromagnetik seperti itu. Nah, cuman sekarang kita nggak gitu terasa ya, tapi bagi mereka yang teknologi mereka akan testing itu sebenarnya ada pengaruh. Nah, jadi itu PLC ya, listrik Indonesia ya, bukan Indonesia sih, tepatnya di rumah kamu harus membangun jaringan listrik rumah yang cukup bagus seperti itu. Nah, lalu internet service punya open standard. Dengan adanya open standard ya, open standard itu adalah kita punya standarisasi ini A, B, C, D, E jelas gitu, dan orang semua boleh tahu. Jadi nggak ada yang dirahasiakan gitu kan. Sehingga dengan adanya open standard, kita bisa buat berbagai aplikasi menggunakan layanan internet ini. Dan berbagai alat pun. Bayangin, internet sudah masuk dalam ranah yang lebih dekat dengan kita, transportasi. Dan gitu. Manusia udah nggak bisa. Kan manusia butuh kan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah perannya transportasi. Nah, mobil yang dipakai internet lama-lama saya rasa kalau kita nggak mobil nggak pakai internet, saya rasa nggak bisa jalan lagi, nggak tahu arahnya mau kemana kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi karakteristik dari layanan internet itu adalah distributed ownership. Jadi sebenarnya jaringan itu bukan berarti satu orang yang punya atau satu pihak yang punya, enggak. Semuanya saling memiliki. Lalu multiplicity of device, jadi device-nya bisa banyak gitu. Ya, bisa berlapis-lapis gitu loh. Artinya penggunanya itu bisa melewati berbagai alat. Open standard ya, bisa digunakan di berbagai alat. Jadi karena standarnya itu sama. Kayak kita dulu yang namanya Bluetooth, ya udah Bluetooth semua sama gitu. Rupanya semakin maju ada bagian yang Bluetoothnya beda, Bluetooth yang lebih tinggi nggak bisa. Tapi internet dari dulu hanya beda kecepatan gitu. Tapi koneksi, saya masih pakai internet yang zaman dulu nggak bisa connect gitu. Ya nggak juga kan gitu. Hanya saja lambat. Kalau Bluetooth ya nggak bisa. Coba 5.0 mau connect ke yang Bluetooth 1.0, saya rasa agak sulit kan gitu. Nah, lalu dengan adanya internet, layanan internet, kita mendengar adanya web 2.0. Karakteristik web 2.0 itu yang sekarang umumnya kita pakai, yaitu two-way conversation. Jadi website dulu pertama kali itu nggak punya two-way conversation. Contohnya gini, kalau ini dicontohkan itu adalah komentar. Website sekarang itu kita bisa pasang komentar. Dulu nggak bisa, karena kenapa? Satu arah. Ya, pembuat website hanya kasih informasi, plek kamu baca. Oke, tapi nggak bisa si pembaca website itu kasih masukan, gitu loh. Atau mengisi sesuatu, nggak bisa. Nah, makanya udah web 2.0 itu memungkinkan interactive user experience. Nah, salah satu interactive user experience itu ya seperti ini. Kan udah bagus kan tampilannya gitu loh. Nah, kita tahu lah sekarang kalau tampilan nggak bagus, sulit digunakan, ya itu bukan interactive user experience. Ya, semakin mudah website itu digunakan, ya istilahnya digunakan gini. Ada satu poin yang kalau pernah kalian pelajari tentang interaksi manusia dan komputer, ada satu poin bahwa interaksi yang bagus itu adalah interaksi yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, kamu buat website, kamu mau untuk orang apa? Nonton video kamu kan? Orang itu harus nonton video kamu itu dengan mudah. Itu intinya. Tapi untuk yang lain mungkin itu adalah tambahan. Tapi poin utama yang nilai jual kamu itu mana? Kasih video. Ya udah, video itu harus dengan mudah bisa diakses. Ya. Dan mudah bisa dikelola. Nah, lalu user generated content. Orang lain bisa menambahkan konten, isi.
hampir sama dengan komentar. User generated content tuh paling terasa itu adalah di blog, ya buat blog. Nah, cuman sekarang karena kerennya itu adalah video vlog, nah, video blog. Nah, kalau dulu kan blog biasa aja. Nah, ini adalah blog WordPress, tampilannya seperti ini. Kita bisa buat konten blog sendiri pribadi gitu loh. Nah, user generated, jadi pengguna yang mengisi ke dalam websitenya. Emergent structure, struktur website secara keseluruhan. Dulu semenjak, kalau saya nggak tahu, mungkin di sini pernah ada yang main Friendster atau apa ya sebelum ada Facebook. Nah, lalu di sekarang aja deh ada beberapa website yang bisa kita tampilan dark mode gitu kan. Wah, langsung berubah nih jadi hitam latarnya. Nah, light mode ya, terang gitu, jadi putih dasarnya. Nah, itu sebenarnya mengubah struktur website itu kita ubah. Ada yang contoh tampilannya nih dari awal pakai komputer, pakai laptop sampai pakai HP, tampilannya berbeda-beda. Nah, itu memungkinkan di web 2.0. Karena kenapa? Dia ada karakteristik emergent structure, artinya strukturnya itu kita bisa ubah gitu loh, supaya lebih kena dengan sasaran yang kita mau. Salah satunya yang dicontohkan saya di sini itu adalah salah satu contoh adalah device tujuan. Jadi kalau dari HP ya tolong bisa bagus dilihat di HP, di tablet, di laptop maupun di PC. Nah, lalu lanjut the mobile platform. The mobile platform itu bahasanya sudah nggak bisa kita bendung ya, karena memang kelebihannya sekarang itu memang mobile itu jauh lebih maju, lebih banyak digunakan dibanding oleh yang platform-platform lainnya. Contoh saja ya, ini tahun berapa ini ya, di 2000 sampai 2017 Windows itu terus turun terus penggunanya. Ini kan adalah tentang operating system market share, jadi pangsa pasar. Nah, sedangkan Android terus nambah itu per 2017. Saya rasa sekarang Android, karena device itu kan semakin lama semakin murah. Dulu mau beli CPU yang pakai Windows sudah berapa juta gitu loh. Sekarang 1 juta 2 juta udah bisa beli yang pakai Android. Ya, pengguna mobile jauh lebih banyak. Di sini juga kelihatan bahwa di area-area tertentu ya, untuk yang smart udah di mobile, not mobile hampir nggak kelihatan. Nah, ini not mobile di sini. Nah, lalu yang mobile itu udah hampir banyak ya, hampir semua normal. Kalau itu smart system ya. Smart itu kita bisa bilang mobile itu masih alat, smart itu jauh lebih bahasanya kayak smart system. Contoh kayak kayak IoT termasuk smart ya bahasanya, seperti itu. Mungkin ini saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi bentuknya global population and penetration ya, smart device, mobile device, not mobile. Tuh. Lanjut. Oke. Ya, ini yang penting. Ini per 2018, sebenarnya ada data 2019, cuman itu saya lupa taruh di mana saya carinya. Akhirnya saya cari yang ketemu yang ini. Per 2018 mobile user ya sama mobile connection itu di sini number of unique mobile user any type of handset. Jadi sudah 5 triliun. Jadi pengguna mobile yang unik sudah 5 triliun. Ya. Lalu udah itu mobile penetration, unique user versus total population. Jadi sudah 68% orang yang menggunakan handphone bahasanya ala mobile. Lalu total number of mobile connections, koneksi mobilenya itu udah sampai 8 triliun koneksi, atau istilahnya yang terkonek jaringan bahasanya. Lalu udah itu mobile connection as a percentage of total population, tersebar yang HP yang udah tersebar terjual itu
udah bahasanya gimana ya, udah hampir 112% dari total populasi. Jadi contoh anggap populasi dunia itu ada berapa miliar orang ya. Nah, yang alat mobile yang tersebar di pasar tuh udah 112% dari total populasi. Jadi bahasa kasarnya itu harusnya kalau disebar itu semua bagi rata, semua punya HP lah. Oke, average number of connection per unique mobile user. Average number of connection. Jadi kayaknya ini dihitungnya ada 1,65 ya. Jadi unique number of connection. Jadi minimal ini kalau bisa disebut adalah minimal orang udah punya 2 HP. Gitu. Dari unique mobile itu kan kelihatan dari apa ya? Email kalau kita sebut unit mobile itu kan emailnya tercatat berapa ya, dibagi kira-kira satu orang itu bisa ada 2 HP gitu. Nah, lalu mobile platform ini juga punya karakteristik. Jadi dia disebut mobile itu apabila ubiquity itu kalau kalian translate itu di mana-mana. Jadi dia this represent the idea that user of the device can access resources from anywhere. Jadi dia bisa diakses dimanapun. Nah, contoh HP kita kalau kita nggak beli paket data ya nggak bisa diakses kan gitu, mobile platformnya nggak kepake. Lalu identifiability itu identifikasi ya, bahasa identitasnya. Jadi semakin unik identitas setiap penggunanya. Nah, salah satunya nanti di buku bisa dibaca bahwa ini idenya adalah setiap mobile device itu unik. Ada unik identifikasinya. Salah satunya adalah email yang kita tahu. Ya, mobile platform itu punya identitas. Lalu konteks awareness. Konteks awareness itu lebih ke arah karena udah banyak orang pakai. Oke, lalu kalau di sini dia cerita tentang geolocated, artinya mobile device itu kita bisa tahu posisinya. Maksudnya gini, dia bisa dibuatkan fitur geolocated, artinya fungsinya kan pasti ada dong. Contoh yang namanya mobile itu kan bergerak nih kemana-mana nih, kita bisa tahu posisinya ada di mana. Itulah geolocated gitu. Nah, kalau ada juga bahasanya adalah context awareness, yaitu memungkinkan untuk kita memberikan informasi ya biar lebih aware ya terhadap informasi, karena dia bisa diakses dimanapun. Digital business innovation, nah ini yang penting sebagai kalian, kalau kalian calon manajer, apalagi kedepannya itu adalah teknologi itu tidak akan bisa terpisahkan dari proses bisnis apapun ya. Proses bisnis apapun itu umumnya pasti teknologi, hampir semuanya butuh teknologi. Sampai sekarang jualan catering aja butuh teknologi. Kenapa? Dia mau pasang di Instagram supaya lebih banyak orang yang tahu catering dia. Nah, bahasanya kayak gitu. Nah, digital business modeling business model ya is an abstraction that capture the firm concept and value proposition while also conveying what market opportunity. Jadi istilahnya bisnis model itu adalah bagaimana kita mengetahui konsep bisnis dan nilai dari bisnis kita supaya kita bisa manfaatkan untuk menarik lebih banyak peluang pasar. Seperti itu. Nah, bisnis model ya kalau disebut bisnis model itu ada toolsnya. Toolsnya itu adalah bisnis model canvas. Nah, itu adalah thinking tool ya, tool untuk memikirkan lebih terarah kita bagaimana menentukan bahwa nilai dari bisnis model kita itu seperti apa. Nah, contoh bisnis model canvas itu punya 9 elemen. Customer segment, channel, revenue stream, key activities, cost structure, value proposition, customer relationship, key resources, key partnership. Nanti ini ada di penjelasan belakang. Nah, bentuknya ini bisnis model canvas. Jadi ini beberapa tempat juga saya pernah dapat ya sedikit training tentang bisnis model canvas. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kalau kita untuk project kita untuk mengetahui bahwa
project apa yang tepatnya bisa kita kembangkan atau kita bisa buat. Atau ini juga bisa memberikan gambaran bahwa nilai dari bisnis kita dibanding bisnis pesaing itu apa. Nah itu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau tentang project kita udah tahu how. How itu ya salah satunya adalah nanti ada poin key partner, key activities, bagaimana kita bisa mencapai tujuannya. Lalu apa yang mau kita capai? Jadi contoh dari sini kita bisa dapat banyak ide. Mana yang mau kita kembangkan? Lalu siapa yang akan melakukannya? Dan bagaimana melakukannya di bagian sini. Oke. Nah, lalu ini masing-masing penjelasannya. Customer segment. Ya, customer segment itu ada di sini. Who. Nah, customer segment all the people organization for whom your firm is creating value. Jadi istilahnya customer segment. Kita kalau anggap ini adalah sebuah bisnis, ya, bisnisnya itu adalah bisa saja ini project nih. Kita mau untuk siapa? Untuk konsumen, untuk atasan, atau untuk user. Nah, mereka ini adalah customer segment maksudnya. Lebih bagus lagi bisnis model Canvas ini kita lihat bukan hanya sebagai project, tapi sebagai perusahaan seutuhnya. Perusahaan kamu nilainya apa? Kita lihat dari customer segment, tandanya orang yang mendapatkan nilai, yang mau mengeluarkan sejumlah uang, ya, sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan atau produk dari perusahaan kamu. Itu adalah customer segment. Ya, mereka itu adalah customer kamu. Ya. Lalu dari itu value proposition. Value proposition itu nilai, ya. It's a specific set of bundle product and service that create value for customer. Jadi yang mereka mau keluarkan duit untuk bayar produk dan nilainya itu apa, gitu loh. Jadi contoh kalau kita sebut sebuah pelayanan, ya, pelayanan kita kan sering ada kalau saat ini perbankan umumnya, ya, internet banking atau pelayanan-pelayanan tertentu ada fee-nya kan. Setiap bulan ada fee-nya. Entah fee-nya berapa, 5.000 kayak itu kadang ada gitu loh. 5.000 sampai 15.000. Nah, itu kita bayar, kita untuk dapat apa? Yang penting kita bayar 15.000 itu setiap bulan, ya jangan down dong aplikasinya kayak gitu. Apalagi perbankan kan. Itu bahasanya. Nah, artinya yang kita value-nya itu adalah jasa layanan perbankan online-nya, bahasanya kayak gitu. Nah, kalau kita mau cari tellernya ya kita bayar memang 15.000 sebulan, tapi kalau kita ke bank tellernya harus layanin kita, bahasanya kayak gitu. Itu adalah value yang kita dapatkan. Kita mendapatkan pelayanan di teller, kita juga bisa menggunakan aplikasi perbankannya. Nah, channel itu specific physical or digital conduit. Channel itu lebih ke arah gini. Kalau kita bisa bilang bahwa ada nggak sarana, kalau lebih tepatnya di penjelasan ini adalah sarana di mana kita bisa mentransferkan nilai dari perusahaan untuk ke konsumen. Nah, yang tadi kalau kita sebut perbankan online, sarananya apa? Website, itu channelnya. Nah, lalu kalau kita yang orangnya datang ke perbankan apa? Sarananya, tellernya yang memberikan manfaat kepada konsumen. Oke. Customer relationship, ya, a tangible and emotional connection the firm established with the customer. Customer relationship itu soal rasa, ya. Apa yang dirasakan konsumen kira-kira, atau apa yang sebenarnya diinginkan konsumen secara emosional. Salah satunya adalah apa? Konsumen butuhnya cepat, ya, pelayanannya harusnya cepat dan yang bisa diakses gitu, mudah diakses, dimanapun bisa diakses, ya. Karena kalau udah dimanapun bisa diakses, umumnya adalah digital internet seperti itu. Nah, revenue stream, apa sih yang bisa menghasilkan keuntungan bagi bank? Yaitu revenue stream itu adalah biaya bulanan, itu adalah keuntungan bagi bank. Setiap bulan cas kita 15.000 kan gitu. 1 juta aja penggunanya udah berapa yang dia dapat, itu duit yang kita bayarkan untuk perbankan itu menjalani layanannya.
Oke. Key resources. Key resources itu contoh nih. Tadi kan channel nih, channel bagian teller, oke. Tapi key resourcesnya siapa? Teller orangnya itu sendiri, ya. Siapa-siapa saja yang bisa mendeliver. Jadi key resourcesnya itu kayak contoh aplikasi perbankan. Siapa-siapa ya key resourcesnya? Orang yang bisa mendevelop atau memaintain, bukan mendevelop bisa suruh orang, tapi sekali develop selesai ada yang maintain. Nah, key resources itu ada mungkin yang maintain untuk layanan itu tetap bisa kamu nikmati. Oke. Key activities. Ya, key activities. Aktivitas apa sih yang menjadi poin utama dari perusahaan kamu? Oh, layanan perbankan. Salah satunya adalah apa? Bisa transfer duit, bisa setor uang, tabungan kan gitu. Itu perbankan ya. Itu key activitiesnya. Kayak contoh kalau perusahaan lain nih, contoh digital marketing, apa key activitiesnya? Umumnya digital marketing menawarkan apa? Ya kan, menawarkan bagaimana dia mempromosikan, ya, aktivitasnya adalah mempromosikan usaha kamu. Mungkin juga aktivitas yang dia berikan itu adalah sampai dia bantu posting Instagram kamu, atau dia buat konten untuk Instagram kamu. Dia biar nanti kamu posting, kamu bayar contoh sejumlah uang kepada dia, contoh ya 5 sampai 6 juta gitu. Dia kontraknya adalah selama 6 bulan dia tetap akan kasih materi, dan dia akan kasih tahu bagaimana kamu bisa menggunakan channel-channel digital marketing kamu untuk bisa menaikkan bisnis kamu. Nah, seperti itu. Key partnership. Key partnership itu tadi channel itu umumnya internal. Bagaimana supaya value itu nyampe. Tapi key partnership itu contoh nih, ada beberapa layanan-layanan yang atau produk yang kita butuh yang lain. Contoh saja, Tokopedia atau Shopee itu punya key partnership itu apa? Kurir, jasa kurir. Ya, itu key partnershipnya mereka. Mereka bisa jual di aplikasi di platform mereka, tapi gimana nganternya kan gitu? Nggak mungkin Tokopedia nganter semuanya kan gitu. Itu menjadi cost yang sangat tinggi bagi Tokopedia. Nah, lalu cost structure, ya. Tadi kan adalah kalau tadi kita tahu bahwa ada revenue stream. Ini lawannya adalah cost structure. Jadi revenue itu bagaimana kita dapat duit, cost structure itu biaya apa yang kita harus keluarkan supaya bisa memberikan value kepada konsumen. Nah, contohnya adalah kalau tadi kita bilang aplikasi perbankan, tandanya cost structure itu adalah aplikasi itu harus nyala 24 jam. Nyala 24 jam butuh biaya berapa? Nah, itu adalah cost structure-nya dia. Oke. Nah, lalu bisnis digital itu bisa dikategorisasi berdasarkan kategorisasi venture by transaction type. By transaksi, tipe transaksinya adalah B2C, B2B, C2C, C2B, dan e-government. Nah, ini contoh-contohnya juga udah ada. Umumnya yang saya contohkan ini adalah website, tapi mungkin banyak juga aplikasi-aplikasi on mobile yang juga termasuk B2C, B2B, C2C, dan C2B. Ya, termasuk juga e-government. B2C, B2B, C2C, C2B kan udah ngerti lah ya, business to consumer, business to business, consumer to consumer, berdasarkan tipe transaksi. Nah, ya, kayak sini business to consumer, penyedia produk ataupun jasanya itu oleh pebisnis perusahaan kepada konsumen. Ya. Kalau business to business artinya adalah perusahaan dengan perusahaan saling bertransaksi. Ya. Umumnya yang orang-orang umumnya itu adalah usernya Alibaba.com itu adalah pebisnis. Mereka beli dalam jumlah besar, mau dijual kembali. Nah, untuk Indonesia saya cari MB, saya nggak tahu ini masih bisa diakses bisa, tapi apakah layanannya masih ada atau tidak. C2C OLX, kita bisa daftar, siapapun bisa daftar sebagai user, bisa jual, bisa beli. Itu C2C. C2B, consumer to business. Jadi kita sebagai
konsumen, kita bisa daftar, kita jual jasa atau layanan kita kepada perusahaan. Umumnya yang ada di sini ada freelancer. Jadi untuk freelance itu kan kita daftar, kita tawarin layanan kita. Oh, kita bisa buat program, kita bisa buat website. Nanti mungkin ada orang yang, atau perusahaan yang menawari, oh kamu mau nggak buat website saya? Ada itu e-government ya, itu pemerintah lah ya. Oke. Nah, lalu categorizing ventures by company structure, struktur perusahaannya. Brick and mortar, bricks and clicks, pure play. Ini kan kita bicara tentang digital business. Brick and mortar itu sama sekali nggak pakai digital. Dia tradisional, dia buka toko, ada tempatnya, ada perusahaannya, yaitu. Jadi dia tidak menjalani perusahaan utama ya, istilahnya proses operasional utamanya itu menggunakan internet ya, seperti itu. Ini brick mortar nggak ada, tapi brick and clicks itu ada, cuman dia hybrid, sebagian dia ada jual di toko, juga dia ada buka di internet, dan umumnya sekarang itu banyak adalah brick and clicks. Nah, di Alibaba sendiri itu punya cara berbeda. Dia tahu bahwa brick mortar itu saat itu ya, saat perkembangan dia itu banyak brick mortar ya, company structure-nya itu brick and mortar. Jadi bagaimana menghubungkan? Dia buat sebuah website yang mana kalau orang jualan di toko, dia tawarin, mau nggak jual di tempat saya tapi saya punya online. Oke, tokomu tetap buka. Kalau orang ada beli sama saya hubungi kamu, kamu kirimkan barangnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Alibaba. Seperti itu di awal ya, ide awalnya. Nah, makanya strateginya itu adalah dia membantu perusahaan-perusahaan brick mortar ini menjadi brick and clicks. Nah, lalu kalau pure play, sekarang juga udah banyak umumnya startup yang nggak punya toko tepatnya, dia hanya semua digital, itu pure play ya, pure play. Jadi bener-bener semua value layanan dia itu melalui digital, internet tepatnya. Oke, lanjut. Nah, ini dominant business model for digital business. Business model itu yang dominan umumnya adalah online retail, intermediaries itu dia lebih ke arah gini. Dia menawarkan nilainya itu adalah informasi yang bisa dia kasih. Jadi contoh kayak rumah 1 2 3, kalau mau beli rumah cari tempat dia dulu. Tapi setelah kamu pilih, yang kamu apa ada cari orangnya. Karena kenapa? Yang dia jual itu adalah tempat untuk bisa orang lain cari informasi. Makanya bahasanya, kamu kalau mau masukin informasi yang jualan kamu bayar gitu loh. Itu intermediaries. Content provider ini umumnya adalah berita ataupun info. Dia beda dengan intermediaries, dia lebih ke arah berita-berita tertentu gitu loh. Informasi-informasi yang biasa dia tidak terkait penjualan bahasanya. Dia hanya konten. Jadi orang suka baca novel, baca apa, itu content provider. Social networking, udah pasti kita tahu Facebook. Crowdsourcing itu adalah isi kontennya itu siapapun boleh bantu untuk ngisi gitu loh. Wikipedia pernah ada yang coba mengubah isi Wikipedia, saya nggak tahu sekarang masih buka nggak. Harusnya dulu pernah saya coba, ada Wikipedia, oh ini masih butuh ada yang tambahan informasi, kita bisa klik edit, kita bisa edit gitu, tapi memang harus daftar dulu. Lalu itu marketplace, Tokopedia, Shopee. Apa beda online retailing sama marketplaces? Lebih tepatnya itu adalah online retailing itu mereka ada urus stok atau supply barangnya. Tapi marketplace umumnya enggak. Marketplace itu adalah saya buka mall gitu, mallnya website ya, internet. Cuman kamu mau datang jualan silakan gitu. Cuman untuk barangmu nggak ada urusannya sama aku gitu. Saya hanya bantu anterin aja paling. Tapi untuk supply stoknya ya saya nggak peduli. Nah, kalau online retailing umumnya ada stoknya, mereka ada kelola stok sendiri. Ya. Lazada ada nggak? Saya pernah dengar bahwa Lazada itu dia mengelola stok, ada gitu, supaya membantu dia untuk mempercepat dalam pengiriman.
Jadi orang contoh dia yang toko-tokonya jualannya bagus, dia ada coba ngambil stoknya. Oh, kamu mau nggak stok kamu saya ambil 100 taruh di gudang saya. Jadi kalau ada orang mau, saya langsung sebarkan. Jadi nggak tunggu kamu lagi untuk ngirim, langsung bisa lebih cepat. Makanya kadang ada Lazada punya kotak kan kayak gitu. Shopee kayaknya ada ya, saya lupa. Shopee entah masih ada nggak. Shopee entah ada nggak, tapi memang marketplace itu saat di buku memang dia tulis ada Shopee-nya. Lalu cloud computing, AWS, Amazon.com, cloud. Nah, itu semua cloud itulah. Oke, dominant revenue model for digital business. Nah, bagaimana sekarang di bisnis-bisnis digital itu bagaimana dia dapat untung? Nah, ini pay for service, ya, jadi layanan yang diberikan bayar gitu loh. Subscription pakai langganan, ya, Netflix itu kan langganan kan. Ya, advertisement support. Nah, beli AdSense, beli apa gitu. Oke, lalu affiliate. Affiliate itu adalah kita punya bisnis, kita taruh di website orang, kalau orangnya contoh kita bisnis kita nggak punya, kita mau narik lebih banyak konsumen tapi bukan digital punya kita mungkin ya, bukan mungkin lah, pastinya sih gitu, artinya affiliate kita minta tolong orang bantu mempromosikan bisnis kita. Nah, umumnya affiliate-nya itu ya adalah yang digital. Premium itu adalah dicoba dulu gratis sampai suatu masa, contoh 14 hari, bayar selanjutnya gitu. Itu freemium lah, gimana bacanya. Nah, issue to consider, beberapa masalah yang harus dipikirkan setelah adanya digital business seperti ini, itu adalah disintermediation. Disintermediation itu cerita seperti ini. Ada beberapa proses yang dulunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru bisa 8 gitu kan. Nah, karena ada disintermediation, itu ada beberapa proses yang hilang. Karena kenapa? Dengan adanya proses digital. Jadi contoh, dulu beli buku, kalau kita tahu cerita Amazon, yang namanya beli buku itu kan harus datang ke toko buku, beli sama orangnya, baru kita bawa pulang kan gitu. Nah, ada disintermediation itu seperti ini. Kita nggak usah repot gitu. Cuman kalau saya penjual buku, saya kan nggak ada stok nih, saya harus ngambil lagi di sana, ya repot. Saya pergi ke sana ngambil, ini nggak. Dengan ada digital, Amazon itu terima order, dia tinggal kasih tahu nih penjual buku, ini ada order, kamu yang kirimkan ke dia, saya hanya bayar kamu sebagian yang buku kamu gitu ya kan, saya pasti ada potongan harga dong, jasanya kan. Nah, jadi dia tidak bahasanya gimana, ada proses yang terpotong gitu, lebih cepat hasilnya ya. Nah, proses-proses itu kadang kadang itu karena dengan adanya digital, ada bagian-bagian tertentu yang merasa dirugikan gitu loh. Ya iyalah, orang kan bayangin dulu ada dapat bisnis calo gitu bahasanya lah ya, calo, tapi sekarang nggak ada lagi kan gitu, gara-gara ada internet. Calo tiket tiket pesawat, coba kita semua mau beli tiket pesawat online, mana perlu calo lagi. Nah, reintermediation itu adalah gini, ini adalah lawannya di disintermediation. Jadi disintermediation ada lagi reintermediation, ada yang bagian tertentu yang mana memang kita menambahkan proses dengan adanya digital di tengah-tengah, menambah proses. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mungkin lebih mencakup lebih banyak market. Ya, ada tujuannya seperti itu. Cuman kita harus tahu bahwa ini adalah proses menambahkan sesuatu, ini adalah proses mengurangi sesuatu. Menambahkan sesuatu, tandanya kita pakai proses ini, apalagi mungkin ada bagian yang ditambahkan, ada bagian yang dikurangi. Lalu market efficiency, ya, market efisiensinya itu gimana? Contoh, IT has contributed to reduce search cost. Jadi contoh gini, jadi kalau untuk search cost ini, dengan adanya internet, teknologi, kita nyari barang lebih gampang kan. Tapi untuk bagian tertentu sebagai konsumen, kita sulit untuk memilih mana yang lebih tepat karena banyak pilihan. Apalagi sekarang udah overload pilihannya. Kita cari di Google banyak, kita mau cari pilihan mana yang tepat, sampai sekarang ini banyak berita hoax bahasanya, entah benar entah enggak kan gitu ya. Channel conflict, nah ini channel conflict ini salah satu yang hasil dari kayak disintermediation, pengurangan. Nah, awalnya kita
kirim contoh lah, kita butuh channel ini untuk menjual barang kita, tapi karena kita udah saking banyaknya order dari internet digital ya, sehingga kita nggak bahasanya nggak perlu lagi channel ini. Atau ada beberapa hal saling tarik menarik kepentingan antar channel, antar channel-channel yang kita miliki gitu, itu menjadi konflik. Jadi sehingga hal-hal tersebut itu pasti ada ada sisi yang harus diperhatikan, karena itu adalah bisa memicu problem gitu. Nah, lalu ada bagian yang tentang customer and employee self service. Ini kalau kita lihat di buku contohnya gampang, kita tahu bahwa dengan adanya bisnis digital itu kita bisa self service loh. Kan ada kan contoh-contoh bahwa orang pergi ke supermarket ya, self service, ambil sendiri barang sendiri, hitung sendiri, nanti tinggal bayar gitu. Nggak perlu counter. Hampir sama dengan online to offline yang di bawah ya. Online to offline itu counter kasirnya itu nggak ada, itu adalah hanya sistem. Kita beli barang, kita taruh di tempat di tas kita, udah kita lewat aja, nanti otomatis kepotong duit kita kan gitu. Nah, lalu long tail strategies. Long tail strategies itu kalau di buku diceritakan itu adalah strategi bisnis yang bahwa gini, kita mungkin contoh di bisnis itu gini, bahwa katalog kita anggap ada 100 produk. Umumnya itu adalah 20% yang memang produk-produk yang digandrungi oleh user atau disukai oleh user. Nah, dengan kita fokus pada 20 produk ini, itu akan membantu perusahaan istilahnya berkontribusi terhadap pemasukan perusahaan itu lebih besar. Nah, sehingga kita coba memfokuskan pada 20% produk tersebut. Seperti itu. Nah, ada berapa lagi long tail strategies itu, istilahnya bahasanya kita fokus pada yang kecil, tapi itu akan menghasilkan revenue yang lebih baik ke belakang, seperti itu. Oke, nah contoh kalau kita punya produk, kita jual produk kita semua di internet, kan kita maintainnya banyak nih, tapi kita tahu produk kunci kita itu apa. Oh, produk saya itu yang paling terkenal itu ada produk-produk ini, ya udah kita jual dulu ini di internet gitu loh. Kita fokuskan ini supaya lebih banyak orang beli. Orang kan beli kalau banyak konsumen kita yang beli, artinya kan kita harus memberikan layanan terhadap barang ini mudah didapatkan gitu. Makanya kita taruh 20 item itu di internet, seperti biar lebih mudah orang mendapatkan value dari produk kita, kan lebih bagus kan, seperti itu. Itu long tail strategies. Oke, saya rasa udah sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya ada, Sof. Silakan. Ada, maksudnya